mengharapkan dana yang masuk di INA itu adalah dari dana asing, itu mereka akan melihat dua hal. Risiko. Apakah dana-dana mereka itu masuk di usaha-usaha yang berisiko tinggi atau tidak? Hmm. Yang kedua, pasti mereka melihat return. Jadi beda dengan ngutang. Kalau ngutang itu kan fixed rate. Kalau ini tidak. Jadi belum tentu dana-dana itu betul-betul masuk kalaupun sudah dijanjikan. Dan Ya. jumlahnya juga tidaklah sebesar itu. Namun demikian, ini perlu ditelusuri dan perlu dikembangkan. Kalau misalnya dana-dana itu bisa masuk di sektor infrastruktur ya, misalnya di jalan toll road ya, dan ini menguntungkan, maka itu menjadi presiden yang baik Hmm. bagi investor untuk masuk di INA itu gitu. Ya. Tapi jangan mereka yang masuk itu kemudian langsung rugi. Ini harus betul-betul dijaga baik oleh siapapun pemerintah dan BUMN khususnya. BUMN punya potensi untuk itu karena bisnis BUMN itu kan bagus-bagus Hmm. ya. Tapi Ya. kembali saya mengatakan, the key to BUMN itu adalah manajemen. Saya kasih contoh, waktu 98 Garuda bangkrut, kita tidak minta uang dari pemerintah, dari siapa-siapa. Saya hanya taruh manajemen di situ, Robi Johan dengan timnya, dia benahi seluruhnya. Kita tanpa mengeluarkan duit, Garuda di turn around. Jadi yang ingin saya katakan sekarang ini, Pak Menteri ya jangan terlalu cepat bongkar pasang manajemennya. Hmm. Tapi taruhlah manajemen yang kompeten, berikan authority, responsibility, dan dipantau. Jangan sebentar-bentar ganti lagi. Ya memang di BUMN ini tidak ada sistem pengembangan kepemimpinan yang terstruktur kecuali barangkali di Mandiri, BRI sama Telkom. Yang lainnya Hmm. tidak ada. Jadi Anda bisa lihat sendiri sebentar-sebentar rombak lagi, ini ganti lagi, ini ganti lagi. Nah, Hmm. itu tidak Hmm. memberikan kesan yang positif terhadap investor-investor yang mau masuk ke Indonesia. Too much changes, too many uncertainties. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan INA ini bisa memperoleh dana yang cukup untuk bisa disalurkan kepada BUMN-BUMN kita yang memang Hmm. memiliki potensi untuk itu. Jadi isu di sini menurut saya confident ya. Confident berarti ya harus kita perbaiki manajemen BUMN kita supaya investor itu merasa aman, dan kedua kebijakan jangan berubah-ubah. Idealnya dari kacamata Anda, bongkar pasang yang dilakukan ini periodenya berapa lama sih Pak baru menunjukkan ini efektif? Karena terkadang bongkar pasang yang terlalu pendek periodenya juga akan menciptakan image yang kurang baik bahwa ada kebimbangan di sana dan orang yang ditempatkan ternyata tidak sekompeten yang dibayangkan. Ya, sebenarnya kan begini, manajemen itu masuk di dalam korporasi. Kalau saya bicara manajemen ya, yaitu Ya. direksi dan komisaris ya. Nah, direksi dan komisaris harus bekerja sama untuk membangun 100 strategi. Dan strategi itu tidak kurang dari 5 tahun. Nah, Hmm. kemudian untuk melaksanakan strategi itu dibutuhkan periodisasi yang cukup untuk bisa membuktikan bahwa mereka kompeten atau tidak. Tapi Ya. kalau baru 1 tahun, 2 tahun, itu tidak bisa kita pertahankan. Ambil misalnya Petronas, itu 15 tahun itu dia punya direksi, CEO-nya 15 tahun. Pertamina, saya komut di sana. Dalam 4,5 tahun itu 3 kali ganti dirut. Hmm. Bagaimana Hmm. mungkin kita bisa berkembang kalau itu. Jadi saya kritik mengenai bongkar pasang ini. Mestinya Kementerian BUMN itu mempunyai strategi mengenai penempatan dan pengembangan manajemen di BUMN yang terstruktur, tersistem, dan betul-betul dikelola secara profesional. Tidak karena ada kepentingan politik, intervensi politik, ganti lagi. Jadi bongkar pasang itu karena coba-coba gitu. Nggak Hmm. bisa di bisnis itu dicoba-coba. You cannot. You have to have a very firm Hmm. direksi yang satu Baik. periode di mana mereka bisa mengembangkan dan mengimplementasi strategi mereka. Itu yang paling penting.